Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini ada pasien mioji. Ini dengan keluhan ketika buat jalan berebet. Jadi sebenarnya motor ini baru diservis, namun masih belum teratasi berebetnya. Sudah servis injeksi, injektor dibersihkan, namun juga masih tetap sama. Ini sekarang kita lihat data dari program injeksinya. Ini buat Mas Fakih yang punya motor. Di sini setelah kita cek dengan scanner, ini ada 6 error yang terbaca. Ini ada 6. Kode 79, 13, 14, 15, 37, 42. Keterangannya ada di sini. Error pada sensor tekanan udara, sensor pada udara masuk, sensor TPS, error pada ISC. Nah, itu masing-masing errornya. Ini coba kita reset dulu. Jika di reset hilang, berarti itu hanya sekedar histori saja dan bukan sebuah kerusakan. Nah, ini kita reset, clear, action. Nah, sudah 0. Kita reset hilang dan kita klik di sini. Nah, sudah hilang. Sudah kita reset. Setelah kita reset error dengan scanner, tadi masih tersisa satu error yang tidak bisa dihapus ya, tidak bisa di reset, yaitu kode 14. Jadi ketika ini kita kontak, lampu mil ini masih menyala dengan kode 14. Berarti itu adalah kerusakan yang sedang terjadi saat ini, dan itu yang harus kita cari. Nah, setelah kita bongkar area throttle body, di sini ada sensor MAC ya, sensor MAC atau orang sering menyebut sensor TPS. Ini ada satu yang masih error, yaitu di sensor IAPS, Air Intake Pressure Sensor. Jadi untuk mengukur tekanan udara yang masuk ke throttle body. Jalur kabel warna pink ya untuk IAPS dari sensor MAQS menuju ke ECU. Ini kita cek jalurnya menggunakan avometer, dan kita dapatkan kabelnya dalam kondisi bagus. Nah, ciri-ciri sensor MAQS yang sudah mulai rusak ya, terutama di sensor IAPS nya atau sensor yang membaca tekanan masuk, tekanan udara masuk. Jadi sensor MAQS ini ada 3 bagian. Sensor IAPS ini yang membaca tekanan udara masuk, yang tengah sini adalah tekanan TPS yang membaca bukaan gas, kemudian yang panjang ini adalah sensor yang membaca suhu yang masuk atau IATS. Jadi ini yang rusak adalah di sensor IAPS atau sensor yang membaca tekanan udara masuk. Bisa dilihat itu sudah menggelembung. Kita perjelasnya. Di bagian dalamnya itu sudah menggelembung. Jadi hati-hati jika servis, jangan disemprot dengan carbo cleaner ya, MAQS. Kita bedakan dengan sensor yang masih bagus. Nah, keadaannya masih rata ya, masih rata, tidak menggelembung. Ini rata, masih rata. Kita bedakan lagi, ini yang lama. Nah, menggelembung. Jadi ketika kita baca dengan scanner, tekanan ini tidak mau berubah ya, dia di satu angka saja karena sudah mengeras sensornya itu. Jadi tidak bisa
peka membaca tekanan udara yang masuk. Nah, jadi akan kita ganti yang baru. Jadi ini ya, dari 6 error yang sudah kita reset, ini masih ada satu error, yaitu kode 14 yang masih harus diperbaiki tadi. Reset error dari kode 14 ini clear, sini sudah 0. Nah, sudah hilang semua. Kita nyalakan mesinnya, matikan kontak, hidupkan, kemudian kita starter. Langsamnya normal. Ciri-ciri yang lain selain kita tunjukkan tadi secara fisik ya, sensor MAQS nya, ciri-ciri lain adalah sebelum kita ganti sensor MAQS, ketika mesin nyala dan kita gas penuh, lampu mil ini menyala dan kedipannya adalah dengan kode 14. Jadi sensor tekanan udaranya ini tidak bisa membaca tekanan udara yang masuk ke sensor karena sudah mengeras. Jadi tidak ada perubahan nilai dari sensor yang dibaca. Nah, setelah kita ganti sensor, maka saat ini kita gas penuh, lampu ini sudah tidak menyala lagi. Kita coba. Kita nyalakan mesin. Kita perhatikan sambil kita gas penuh ya. Lampu milnya tetap tidak menyala, tidak kedip ya. Kita ulangi sekali lagi. Kita nyalakan kontak, lampu mil menyala. Kita start, kita gas penuh lagi. Lampu aman. Jadi alhamdulillah sudah clear masalahnya dengan mengganti sensor MAQS. Motor ini insya Allah sudah teratasi.